Baiklah, dalam persamaan linear satu variabel, kita perlu ketahui terlebih dahulu definisinya. Untuk persamaan, yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Nah, persamaan linear satu variabel itu merupakan persamaan yang melibatkan suatu variabel berpangkat 1. Perlu kita ingat ya, variabel yang berpangkat 1 dan hanya 1, bukan 2, 3, atau 4. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengidentifikasi apakah contoh-contoh tersebut ini merupakan contoh yang termasuk ke dalam persamaan linear satu variabel atau bukan. Coba kita perhatikan contoh 1. A kuadrat sama dengan 9. A kuadrat A-nya merupakan variabel, akan tetapi kuadratnya itu bukan bagian dari persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena pangkatnya itu lebih dari 1. Sehingga A kuadrat sama dengan 9 itu tidak termasuk ke dalam persamaan linear satu variabel. Lalu bagaimana dengan contoh 2? Tentu saja sama dengan contoh 1. Kenapa? Karena terdapat dua variabel, yaitu X dan Y. Sehingga ini tidak termasuk dalam persamaan linear satu variabel. Lalu bagaimana yang termasuk ke dalam bentuk persamaan linear satu variabel? Yaitu seperti halnya contoh yang ketiga ini, yaitu 2x tambah 3 sama dengan 7. Di sini dikatakan persamaan linear satu variabel karena x-nya hanya mengandung pangkat 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai persamaan ekuivalen. Dua persamaan dikatakan ekuivalen jika memiliki penyelesaian yang sama. Nah, maksud dua persamaan ini yaitu, coba perhatikan contoh 1. Itu ada 2x tambah 5 sama dengan 9. 2x tambah 5 itu kita sebut sebagai persamaan yang berada di sisi kiri. Kemudian 9 itu berada di sisi kanan. Nah, tugas kita adalah menyeimbangkan antara sisi kiri dengan sisi kanan. Coba perhatikan 2x tambah 5 sama dengan 9. Yang perlu kita lakukan adalah mencari nilai x. Berapa nilai x ini yang memenuhi sehingga hasilnya seimbang untuk persamaan di sisi kiri dengan sisi kanan? Maka dapat kita temukan bahwasanya x bernilai 2. Kemudian kita bisa mempelajari card principles, yaitu prinsip kartu. Nah, equivalent equation are obtained by applying the card principle to an equation. This means treating both sides of the equation the same in order to maintain the similarity relationship. Jadi di sini maksudnya adalah kita bisa menggunakan prinsip kartu, yang mana sebagaimana ilustrasi tersebut itu sudah terdapat persamaan yang berada di sisi kiri dengan sisi kanan. Di sisi kiri itu sudah terdapat kartu remi, yang mana kartu reminya yaitu 2, 3, dan 4 ditambah satu kartu yang belum diketahui. Kemudian untuk sisi kanan itu terdapat kartu remi yaitu bernilai 5, 2, 3, dan 4. Keduanya ini sudah seimbang. Jadi yang perlu kalian cari adalah ketika salah satu kartu di sisi kiri ini ditarik, maka secara otomatis keduanya tidak akan menjadi seimbang. Lalu bagaimana caranya? Yaitu kalian perlu mencari tahu kartu di sisi kiri ini kan terdapat kartu yang belum diketahui. Bagaimana caranya supaya kartu yang belum diketahui ini bisa menyeimbangkan di kartu di sisi kanan? Maka solusinya adalah kartu warung bernilai 8. Nah, jadi PLSP ini akan tetap ekuivalen jika kedua ruasnya ini ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Dan yang kedua yaitu kedua ruasnya ini dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam penyelesaian persamaan linear satu variabel. Kita masuk ke dalam contoh 1. Solve the equation and check your answer. Number 1, 2x tambah 4 sama dengan 14. Maka langkah yang kita ambil adalah dengan mengurangkan angka 4 di sisi kiri maupun sisi kanan. Supaya apa? Supaya kedua sisi tersebut seimbang. Nah, diperoleh 2x sama dengan 10. Maka 2x-nya ini dengan 10-nya ini sama-sama kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Agar kita menemukan nilai variabelnya, yaitu x sama dengan 5. Nah, setelah kita memperoleh x sama dengan 5, maka langkah selanjutnya adalah kita mengecek apakah jawaban kita ini benar. Caranya adalah kita masukkan persamaan awal yaitu 2x tambah 4 sama dengan 14. Kemudian x-nya ini kita input menjadi angka 5.
2 dikali 5 tambah 4 sama dengan 14. Apakah benar? Yaps, betul sekali. Maka jawaban kita sudah bernilai benar. Baiklah, untuk contoh yang kedua, di sini kita akan berhadapan dengan persamaan K dikurang 12 sama dengan negatif K. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menambahkan kedua sisinya dengan angka 12 supaya di sisi kiri dengan sisi kanan akan bernilai seimbang. Nah, sudah kita temukan bahwasanya K sama dengan negatif K ditambah 12. Langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan K di kedua sisi. Diperoleh 2K ditambah 2K sama dengan 12. Maka akan kita peroleh 2K sama dengan 12 sama-sama kita bagi dengan 2. Diperolehlah K sama dengan 6. Jangan lupa kita perlu mengecek jawaban kita apakah benar atau salah. Dan ternyata setelah dilakukan uji coba memasukkan K sama dengan 6 tersebut ke dalam persamaan, ternyata jawabannya benar. Bagaimana dengan contoh selanjutnya? Silakan kalian identifikasi sendiri ya. Nah, selanjutnya ini terdapat model matematika. Model matematika ini adalah kalimat terbuka yang memuat variabel yang memiliki hubungan persamaan atau pertidaksamaan. Nah, model matematika ini sangat perlu loh, terlebih saat terdapat soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita mengubah persamaan linear satu variabel ke dalam bentuk model matematikanya? Coba kita perhatikan problem example. Yang pertama yaitu beberapa minggu yang lalu Ida dan Ayu telah mengumpulkan uang jajan mereka. Uang yang dimiliki Ida yaitu Rp13.000. Setelah dikumpulkan jumlah uang mereka sebesar Rp25.000. Lalu berapakah uang Ayu? Nah, tugas kalian adalah membuat tabelnya terlebih dahulu. Kemudian kalian kelompokkan. Di sana terdapat kalimat yang menyatakan bahwasanya Ida dan Ayu mengumpulkan uang jajan mereka. Jadi, uang yang dimiliki Ida sudah diketahui di soal, yaitu senilai Rp13.000. Kemudian, uang yang dimiliki Ayu, ternyata uang yang dimiliki Ayu ini belum diketahui di soal. Maka langkah yang perlu kalian lakukan adalah memisalkannya dengan suatu variabel. Variabelnya bisa saja kalian misalkan dengan X, Y, ataupun Z. Setelah itu, kalian sudah memiliki persamaan di sisi kiri. Maka langkah selanjutnya adalah kalian menentukan persamaan di sisi kanan, yaitu jumlah uang mereka, yang mana bernilai Rp25.000. Setelahnya, kalian bisa menentukan nilai A tersebut, yang mana mewakili variabel untuk mencari tahu berapa besar uang yang dimiliki oleh Ayu. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam penyelesaiannya, yang mana sebelumnya kita sudah menerjemahkannya ke dalam sebuah persamaan. Maka, di sini kita bisa menggunakan metode pindah ruas, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan ekuivalen. Maka di sini ada langkah lebih cepatnya lagi dengan menggunakan metode pindah ruas. Yang mana di sini ada 13.000 ditambah A sama dengan 25.000, maka 13.000-nya ini bisa kita pindah ruaskan ke arah kanan sehingga menjadi negatif karena 13.000-nya sebelumnya di sisi kiri menjadi positif. Sehingga A sama dengan 25.000 dikurang 13.000 menghasilkan A sama dengan 12.000. Jadi besar uang yang dimiliki oleh Ida yaitu sebesar Rp12.000. Nah, selain daripada penyelesaian secara manual, kita juga bisa menggunakan Microsoft Math Solver loh. Caranya sangat mudah sekali. Kita bisa langsung input persamaan yang kita butuhkan ke dalam aplikasi ini sebagaimana contoh permasalahannya yang sebelumnya kita ingin cari tahu, yaitu 13.000 ditambah A sama dengan 25.000. Nah, di sini akan langsung muncul nilai dari A-nya, yaitu sebesar Rp12.000. Bagaimana? Matematika mudah bukan? Baiklah, untuk memperdalam materi persamaan linear satu variabel yang telah kalian dapatkan, silahkan kalian mengerjakan soal di link yang telah tersedia. Dan jika kalian tidak bisa mengaksesnya, maka kalian bisa menginput PIN-nya. Baiklah, mungkin cukup sekian. Silahkan kalian kerjakan soalnya, dan sampai jumpa Sobat Ika.